Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata kuliah kita pada topik hari ini adalah analisis butir dengan pendekatan modern. Di sini kita ambil salah satunya adalah model RAS. Nah, di sini ada bentuk grafiknya seperti ini, tapi kita belum ke arah seperti dulu, tapi kita akan pahami dulu bagaimana filosofi dari model RAS. Jadi kalau di materi sebelumnya kita sudah mempelajari kaitannya dengan analisis butir dengan pendekatan klasik ya. Jadi materi sebelumnya itu kan pendekatan klasik, yaitu kita melihat item itu dari validitasnya, reliabilitasnya, daya beda, tingkat kesukaran. Secara klasik artinya itu rumusnya sederhana, kemudian itu bergantung pada responden atau tempat uji. Jadi dia tidak bisa dipukul secara rata berlaku untuk tempat lain di situ. Nah, bedanya apa antara yang klasik dengan yang modern? Jadi kalau yang modern itu karakteristik butir tidak tergantung pada peserta ujian. Artinya kalau kita menguji instrumen soal di sekolah X, kemudian kita olah dengan pendekatan IRT, misalkan model RAS, maka hasil validitasnya dengan model RAS itu berlaku di tempat lain, tidak hanya untuk sekolah X. Tapi kalau pendekatan klasik, dia itu sangat bergantung pada subjek. Artinya kalau kita uji coba di sekolah X dengan pendekatan klasik, maka instrumen itu sebenarnya hanya berlaku di sekolah X itu saja. Nah, kemudian ciri khas atau kata kunci dalam pendekatan modern itu adalah kalau konteks model RAS, itu antara kemampuan testing dengan tingkat kesukaran itu dibandingkan ya. Jadi di sini menggunakan garis yang disejajarkan ya. Jadi di sini dari min 3 sampai positif 3 atau min 4 sampai positif 4, baik person ability-nya maupun item difficulty-nya itu dibandingkan. Nah, semakin ke kanan itu semakin tingkat kesukarannya semakin tinggi, dan kemampuan peserta tes itu juga semakin tinggi. Semakin ke kiri maka soal semakin mudah, kemampuan tesnya juga semakin rendah. Maka logikanya ini menggunakan teori peluang. Kalau peserta didik atau respondennya dengan kemampuan positif 1, kemudian soal dia masuk pada min negatif 1 atau 0, maka logikanya siswa ini atau responden ini bisa mengerjakan soal dengan betul. Tapi sebaliknya, kalau kemampuan peserta tesnya min 1, soalnya ada di level 0, ya, min 1 lebih ke kiri daripada 0, maka secara peluang, maka yang kemampuan responden min 1 ini tidak bisa mengerjakan soal. Di situ ini adalah menggunakan garis jajar membandingkan antara person ability dengan item difficulty-nya. Nah, di sini juga penjelasan, jadi kemampuan orang, kemampuan peserta didik itu terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Min rendah itu ketika kurang dari min 1, sedang itu min 1 sampai positif 1, kemudian kemampuan tinggi ketika ia lebih dari 1. Kemudian item difficulty-nya terbagi menjadi 5 bagian dari sangat mudah, yaitu dengan nilai B, kalau simbolnya B ya, min kurang dari min 2, mudah itu min 2 sampai negatif 1, sedang min 1 sampai positif 1, sukar itu min positif 1 sampai positif 2, dan sangat sukar itu lebih dari positif 2. Nah, kemudian untuk kita ini cuma beberapa persamaan, tapi kita tidak harus bisa menggunakan rumusnya, karena kita akan menggunakan aplikasi komputer untuk menyelesaikan uji validitasnya dengan pendekatan model RAS. Jadi ini untuk benar dan salah ya. Jadi nanti ada pendekatan IRT 1PL untuk data dikotomi itu
kita kenal dengan model RAS ya. Kemudian kalau bentuknya seperti angket ya, misalkan angket motivasi, angket literasi digital, kesadaran lingkungan dan seterusnya, itu adalah dari 1 sampai 5, misalkan sangat tidak setuju, setuju, sampai dengan sangat setuju dan seterusnya ya. Itu maka pendekatannya namanya adalah RAS Rating Scale Model. Ini untuk data skala Likert. Nah, kemudian untuk kalau bentuknya adalah soal uraian, itu kita kenal dengan istilah RAS Partial Credit Model atau PCM. Nah, ini rumusnya nanti rumusnya panjang, kalau kita ngitung manual juga panjang, maka kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di komputer. Nah, kapan kita bisa menentukan item fit atau jadi istilah di sini ya fit sama tidak fit. Kalau fit itu persepsi kita itemnya valid, bisa digunakan dalam penelitian. Kalau tidak fit atau misfit itu artinya butirnya atau itemnya tidak valid dan tidak bisa digunakan di dalam penelitian. Nah, in fit di sini kita menggunakan beberapa kriteria. Nanti di sini ada fit item, ada fit person, tapi yang digunakan kriterianya sama. Ada kita menggunakan in fit mean square, ada out fit mean square, ada in fitty, ada out fitty. Nah, untuk yang mean square baik in fit maupun out fit itu rentangnya 0,77 sampai dengan 1,5. Ini yang pas. Tetapi kalau banyak yang nggak valid, misalkan ya banyak yang tidak fit, padahal itu kita rasa penting, maka kita bisa longgarkan lagi menjadi 0,5 sampai dengan 1,5. Itu. Kalau yang in fitty atau out fitty ini keterangannya adalah dari negatif 2 sampai positif 2. Itu. Nah, kemudian threshold itu istilahnya adalah tingkat kesukaran item atau tingkat kesukaran butir. Ya, di sini dari negatif 2 atau kurang dari negatif 2 sampai dengan lebih dari 2. Jadi di sini kalau kurang dari negatif 2 sangat mudah, kemudian mudah, sedang, sukar, sangat sukar. Nah, kemudian kita akan menganalisis. Jadi pertama kita lihat thresholdnya. Thresholdnya itu dari min 2 sampai positif 2. Out fitty itu min 2 sampai positif 2 juga ya. Kemudian satu lagi adalah in fit mean square, itu kita gunakan ini ya 0,77 sampai 1,3. Nanti kalau tidak menguntungkan kita bisa longgarkan lagi 0,5 sampai 1,5. Nah, untuk aplikasinya kita gunakan yang aplikasi gratis yaitu Acer Quest, bisa di-download di sini, tapi teman-teman bisa download juga di Bismart. Ini aplikasi dari Australia, dari perusahaan Acer. Versi terbarunya Conquest. Kalau kita beli itu sekitar mungkin 400-an dolar ya, itu pun setahun, sehingga kita gunakan yang versi gratis, yang versi agak lama. Nah, outputnya nanti dari aplikasi Quest itu ada ringkasan instrumen, baik aspek person to case ya, atau aspek item. Nanti ada juga item map atau peta. Kemudian ini khusus untuk yang pilihan ganda bisa dibaca tapi uraian tidak ya, atau skor politomi tidak. Kemudian analisis setiap item ya, baik itu thresholdnya, in fit, out fit mean square, in fit, out fitty. Kemudian personnya juga sama. Kemudian tingkat tingkat yang versi klasik yang kemarin kita gunakan SPSS juga bisa kita selesaikan juga dengan menggunakan aplikasi Quest. Nah, bagaimana cara menggunakan? Maka ketika kita menggunakan, kita harus menyiapkan satu folder di laptop kita ya, bebas namanya. Isinya apa? Pertama adalah aplikasi, yang kedua perintah. Saya berikan nama dengan sintak ya. 2, kemudian underscore sintak atau nama lain boleh. Yang file ketiga adalah data jawaban siswa. Saya beri nama 3 underscore matrik karena isinya adalah jawaban peserta didik atau jawaban dari responden. Nah, aplikasi kalau kita jalankan maka bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Tinggal kita berikan
submit nanti ya, submit file perintahnya, kemudian jenis filenya kita gunakan txt, jadi harus lengkap di sini. Sehingga nanti ketika dijalankan akan keluar hasil. Contohnya seperti ini, saya jelaskan sintaknya. Jadi sintak pertama sudah saya siapkan, nanti teman-teman tinggal mengisi. Jadi yang warna font warna merah ini yang bisa kita edit ya. Title misalkan latihan analisis, atau mungkin analisis item, analisis angket. Data file ini adalah data yang mau dianalisis. Kebetulan di sini saya berikan nama 3_matrix, ini harus sama ya, tidak boleh nama berbeda. Kalau berbeda tidak akan kebaca. Nah, di sini namanya 3_matrix, jenis filenya harus sama, harus dituliskan juga .txt. Kode ini adalah isian dari responden. Kalau bentuknya pilihan ganda ya, kalau di sini konteksnya ada 5 opsi, yaitu A, B, C, D, E ya. Kita tambahkan lagi 0 sama 9. 0 itu soal tidak dikerjakan, 9 soal itu dilewati ya. Jadi misalkan kalau tidak dikerjakan itu kan, misalkan kita sediakan 50 soal, yang bersangkutan itu mungkin datang telat, kemudian tidak bisa membaca soal berikutnya, dia mengerjakan semua sama 30, maka nomor 31 sampai nomor 50 kita isikan dengan kode 0. Ya nomor 9 itu dilewati, jadi mungkin dia sudah membaca semua 1 sampai 50, tapi ada beberapa itu tidak bisa dikerjakan sehingga dikosongi. Nah, di sini kita berikan simbol 9. Kemudian format item di sini ini bisa diubah-ubah ya. Ini 1 sampai dengan 4 ini adalah ID responden yang data matrix ya, namanya siapa misalkan ya. Tapi ini kita buat yang seragam, misalkan 001, 002, atau siswa 001, siswa 002, dan seterusnya, itu karakternya dari berapa ke berapa di txt. Kemudian item ini dari spasi berapa sampai seberapa ini kebaca sebagai jawaban responden. Nah, di sini kan spasi 5, ini maksudnya gini ya, spasi 1 sampai spasi 4 itu isinya dianggap sebagai identitas responden. Spasi 5 sampai spasi 44 ini tergantung soal. Ini dianggap sebagai isi jawaban dari responden atau peserta didik yang kita berikan tes. Kemudian jawaban key ini khusus untuk yang pilihan ganda ya. Kemudian ini dibiarkan aja. Kemudian ini output 1, output 2, output 3, output 4 ini adalah kita tulis gini, kita ganti yang lain nggak apa-apa. Misalkan ringkasan ringkasan titik txt, ini jelas jenisnya harus lengkap juga ya, jenis filenya dikeluarkan bentuk txt. Kemudian output 2, output 3, output 4. Output 2 analisis item, ganti ya nggak apa-apa ya, tapi harus ada .txt. Hasil analisis person atau hasil analisis case juga boleh txt dan seterusnya. Nah, di sini filenya baik data matrix maupun data respondennya itu atau sintak ya, kita simpan dalam bentuk notepad atau txt. Ini file pertama, atau saya berikan nama 2 ya, 2_syntax ya. Ini kalau sudah masuk ke notepadnya. Kemudian data matrixnya ini kita gunakan ini ya. Ini kan 001, 002, 003 dan seterusnya. Kemudian ya jawaban. Kita tinggal copy aja nih, copy, taruh di txt, kemudian diraketkan. Jadi ini adalah 001 spasi ya. Ini dianggap sebagai data ID responden. Spasi 5 sampai spasi sini itu adalah data jawaban. Ya, di sini sudah ada keterangan. Jadi nanti teman-teman prakteknya cukup dengan mengganti yang saya berikan font warna merah ya. Jadi ini kita simpan, save dengan nama ini 3_matrix. Kemudian jangan lupa kalau sudah masuk ke aplikasi untuk diolah, ekstensi atau jenis filenya dituliskan juga. Nah, ini sudah saya berikan juga penjelasan. Nah, di sini sudah muncul ya, jadi aplikasi 1, 2, 3, aplikasinya nomor 1 ini Quest tahun 90 sampai 90-an ya. Yang nomor 2 sintak, yang ketiga adalah matrix.
Nah, ketika sudah siap, maka kita buka filenya, kita ketik submit, boleh huruf seperti ini, besar semua boleh, yang S-nya besar ini juga boleh, yang kecil-kecil semua juga boleh. Kita panggil nama file sintaknya. Nah, kebetulan nama file perintahnya kita berikan nama 2_syntax.txt. Kemudian di enter, maka akan keluar hasilnya. Muncul 4 keluaran, output 1, output 2, output 3, output 4. Nah, output ini namanya kan tadi output ini ya, sudah kita berikan nama. Nah, kalau diganti dengan nama lain nanti akan berubah juga ya. Misalkan ringkasan analisis, maka output 1 maka muncul namanya ringkasan analisis. Hasil analisis item ini output 2. Output 3 hasil analisis cases. Output 4 adalah hasil analisis klasik dan analisis model RAS gitu. Nah, seperti ini keluarnya. Kemudian nanti teman-teman membacanya secara ringkas saja. Ini ringkasan ya, ringkasan aspek ini di sini ya, ada muncul, ini adalah ringkasan data dulu ya, datanya, nama filenya 3_ matrix yang dianalisis, data format, name, item sekian. Karena dia pilihan ganda maka probability levelnya 0,5, betul 1 salah 0 gitu. Di sini ada 130 orang, ada 40 item. Ini kuncinya, ini adalah untuk membaca ya. Kemudian output berikutnya masih output 1, itu adalah summary of item estimates. Ringkasan estimasi item di sini. Rata-ratanya di sini ya, 0 di sini. Ini adalah kemudian deviasinya 1,25, ini infit mean square ya kategorinya. Reliability-nya adalah 0,96. Nah, kemudian aspek perbagiannya di sini kita cek ya, ini item yang ketentuan fit atau tidak fitnya. Nah, infit mean square-nya 1, deviasinya 0,12. Ini masuk rentang 0,77 sampai 1,30 masuk. Yang outfit mean square itu 1,03 juga masuk ya, dari min 2 sampai positif 2. Yang sini juga sama masuk ya. Outfit mean square juga sama, 0,77 sampai dengan 1,30. Kalau infinity, outfity ini rentangnya min 2 sampai dengan positif 2. Jadi secara ringkasan, instrumennya dikatakan fit dengan model RAS atau valid secara model RAS. Ini keterangan juga. Kemudian output lanjutan dari masih 1, ini adalah ringkasan case atau ringkasan responden yang kita gunakan. Ini rata-rata sekian ya. Nah, yang kita pakai kebanyakan adalah reliability-nya 0,78 ya. Jadi dia termasuk bagus. Kemudian aspek fit-nya di sini juga. Jadi infit mean square-nya 0,97, outfit-nya 1,03. Ini masuk rentang 0,77 sampai dengan 1,30. Ini fit dengan model RAS. Infinity-nya sama outfit-nya juga sama, masuk rentang min 2 sampai positif 2. Sehingga aspek item maupun aspek person semuanya telah memenuhi kriteria model RAS. Nah, kemudian ini keterangan juga, baca tadi sudah kita jelaskan. Ini adalah map-nya, teman-teman. Ini map antara untuk melihat tingkat kesukaran butir. Di sini tampak. Jadi semakin min ke bawah itu soal semakin mudah, semakin ke atas itu soal semakin susah. Kalau aspek person semakin ke bawah itu semakin kurang pintar, yang ke atas semakin pintar. Contohnya di sini kita lihat yang item. Item paling susah itu nomor 29. Ya. Item nomor 2 itu susah kedua. Susah nomor 3, nomor 24. Dan siswa paling pintar itu ada di sini, ya. Artinya secara logika nomor 29 sama nomor 2 itu tidak ada yang bisa mengerjakan karena hanya kemampuan persennya itu sampai di sini, di bawah 3. Sedangkan di sini soalnya item threshold-nya itu di atas 3. Kemudian yang di sini ini paling bodoh di sini, ya. Negatif 1, berapa ya ini. Soal paling mudah di nomor 10. Kalau paling mudah maka cenderung
banyak orang yang bisa mengerjakan, bahkan semua orang bisa mengerjakan di situ. Nah, di sini kemampuannya. Nah, kemudian outputnya ini juga sama, ini adalah peta. Jadi item fitnya itu akan berada di kisaran 1. Nah, di sini kemudian 0,77 sampai dengan 1,3. Maka di sini kalau kita lihat mungkin ada beberapa yang kurang tidak fit ya. Kita ini untuk melihat ini mapnya juga ya. Nah, per item bisa kita cek di output kedua ya. Output kedua itu menunjukkan hasil analisis item per nomor ya. Kita lihatnya ini maksudnya nih, item 1 skornya 93, maksimal skor 130. Artinya apa? Dari 130 yang bisa ngerjakan tuh 93. Kemudian thresholdnya di sini ya, negatif 0,21, artinya dia soal kategori sedang ya. Kemudian kriteria yang lain, infit mean square 1,12, outfit mean square-nya 1,3. Ini masuk rentang ya. Tadi kan kita sampaikan 0,77 sampai dengan 1,30 masuk. Infinity, outfit-nya min 2 sampai positif 2 ini juga masuk ya. Jadi ini nomor 1 itu itemnya fit, tapi kita nggak harus semua dipakai teman-teman. Kita banyakkan memakainya ini, infit mean square sama outfit T, kemudian threshold. Jadi tiga kriteria yang kita pakai. Sedangkan outfit mean square sama infit T ini kebanyakan beberapa tidak dipakai. Kenapa? Karena kalau kita pakai semua nanti itemnya banyak yang nggak valid. Contohnya ini ya. Ini kan 2,26, ini nggak valid nomor 2 kalau kita pakai semua ya. Sini juga nggak valid, ini berdasarkan pengalaman. Jadi kita sampaikan yang kita pakai itu 3 kriteria ya, threshold, kemudian fitnya dari infit mean square sama outfit T. Nah, di sini ini jelas nggak valid. Kita cek juga ini secara apa namanya, thresholdnya kan tinggi banget ya, 3,17, sangat tinggi ya. Artinya itu kan ini dari 130 orang yang bisa ngerjakan cuma 14. Sehingga di sini tadi di item mapnya nomor 2 itu tergolong soal nomor 2 paling susah ya, ini kan. Nah, nomor 2 paling susah. Nanti kalau kita cek nomor 29 itu lebih susah lagi ya, artinya lebih tinggi lagi dari 3 ini kan sudah 3,17 ya. Kalau kita cek di nomor 29 juga sama, dia akan sangat tinggi sekali, cuma ini potongan ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi hasil output aslinya. Nah, tadi ini juga ketentuan. Nah, yang sini adalah apa namanya, analisis dari aspek person atau orangnya ya. Dari 40 nomor, orang pertama itu bisa ngerjakan 36. Orang kedua 36 juga. Ya, ini sudah apa namanya, diurutkan ya, diurutkan. Ini infit mean square-nya, outfit mean square-nya ini jarang kita pakai, yang kita pakai yang output kedua. Kemudian output keempat ini yang klasik ya. Jadi item 1 ini jumlahnya 10 orang pilih A. Kemudian 12 orang pilih B. Nah, kemudian yang kuncinya di E ada 93 orang. Kita prosentase ini adalah 0, ini 7,7 ya, ini prosentase ya, 9,2, 3,8, kita bagi 100 ya. Berarti ini tingkat kesukarannya 0,715 ya. Ini kan 71,5 bagi 100 ya, 0,715 atau 0,72. Jadi soal tergolong sedang lah ya. Kemudian poin biserialnya ini untuk daya beda ya. Nah, di sini daya beda, kemudian tingkat kesukaran itu mencerminkan pendekatan klasik di situ. Nomor 2 juga sama dan seterusnya. Nah, bagian akhir itu ada apa namanya, internal konsistensi 0,8. Ini adalah reliabilitas instrumen. Kalau di klasik itu kita kenal dengan alpha Cronbach atau apa namanya, KR20 atau KR21 ya. Jadi ini adalah reliabilitasnya pendekatan klasik itu. Nah, kemudian nanti tugas teman-teman yaitu
menggunakan data yang saya siapkan untuk diolah, baik itu pilihan ganda maupun data angket atau data politomi. Nah, di bagian yang diisikan nanti di sini ya, estimasi item ringkasan. Nah, ini sudah saya jelaskan. Infit mean square, outfit mean square, infit outfit-nya ada nanti dimasukkan. Kemudian pilihan ganda threshold-nya berapa, keterangan soal mudah, sukar, sedang, dan seterusnya diisikan. Kemudian ini juga infit mean square, outfit mean square, infit outfit dimasukkan keterangan valid atau tidak valid ya. Gunakan keterangan tadi. Nah, kemudian untuk yang angket ini juga sama, ringkasannya bagaimana, output 1, kemudian nanti angket itu muncul threshold 1, threshold 2, threshold 3, threshold 4 ya, sesuai dengan rentang di dalam angketnya. Nah, kemudian berapa nilai tingkat kesukaan di rata-rata? Kalau di sini muncul nilainya berapa, ada 3 yang terisi, maka kita rata-rata bagi 3. Kalau semua terisi bagi 4. Kalau yang terisi 2, maka bagi 2. Kemudian kita masukkan kategori sedang, susah, atau sukar ya. Nah, kemudian ini juga sama, ini untuk yang angket juga, ini tingkat kesukaran ya. Kemudian fit-nya, infit mean square juga dimasukkan keterangan fit model atau tidak. Nah, umumnya kita pakai nanti untuk menentukan fit di sini ya, keterangan ya. Ini kita gunakan ini aja, threshold-nya rentangnya min 2 sampai positif 2, infit mean square-nya 0,77 sampai 1,3, outfit-nya min 2 sampai positif 2. Ini, nah, gimana caranya untuk data bentuk pilih urean, karena yang saya contohkan tadi kan bentuknya pilihan ganda atau data dikotomi. Nah, ini sama, ini untuk yang pilihan ganda tapi opsinya bentuknya 1, 2, 3, 4 ya, ini perintahnya ya. Ini bisa ganti output 1, output 2, output 3, output 4. Nah, di sini adalah data matriknya. Ini spasi 1, 2, 3, kemudian dikasih spasi sini, ini ada 4 spasi, itu adalah item name ya. Spasi 5 sampai terakhir ini adalah data jawaban siswa. Nah, ya di sini teman-teman ya, untuk data yang angket ini tidak ada key-nya. Jadi setelah format ID atau di sini format name dan seterusnya, ini langsung set with, langsung estimate, langsung diisikan. Misalkan angket minat ini ya, output 1 minat SH, minat IT, minat CA, ini maksudnya itu minat SH itu show SH, yang sini IT itu simbolnya output dari item, output dari case, ini boleh. Minat dari TN internal, tapi tadi saya sudah menyampaikan kalau yang bagian sini bisa diganti dengan nama-nama yang lain ya, yang bold merah itu. Kemudian untuk yang bentuknya soal, ini bisa kita ubah juga gini maksudnya. Jadi di sini itu soalnya adalah urean 0, 1, 2, 3, 4. Maka kita buat key-nya bertingkat. Key-nya 0, 0 berarti ini skornya 0. Kemudian ini key nomor 1, key nomor 2, nomor 3 di sini ya. Nah, di sini kan. Jadi nomor 1 itu skornya dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 2 juga sama ya. Ini kemudian ini perintah untuk dikeluarkan, ini bisa kita ganti, ini format jawaban ya, responden 01 dan seterusnya. Kemudian kalau bentuknya gabungan ya, di sini maksudnya ya, benar salah atau jawaban singkat 01, ini juga sama ya, juga sama, nanti tinggal dimodifikasi. Jadi persis dengan yang atas ya, sebelumnya ya, jawaban benar salah ya, seperti dengan angket, tapi tidak usah dikasih tidak usah dikasih key, nggak ada key-nya. Kemudian kalau bentuknya adalah di sini mungkin sering kita pakai juga nanti. Jadi kita ingin menggunakan 25 pilihan ganda dan 5 urean. Nah, ureannya itu kita skornya dari skor 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, pilihan gandanya adalah opsinya itu enggak ABCD, tetapi 1, 2, 3, 4 juga. Jadi A untuk mungkin 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4 ya. Nah, di sini untuk yang skor 1, ini pilihan ganda semua ya, pilihan ganda kan. Nah, sampai butir ke
25 ya. 25 mungkin sini ya. Ini ya, ini. Ini adalah kunci jawabannya. Kunci jawaban. Kemudian yang bagian sini, bagian 5 terakhir itu adalah yang sini berarti kita ambil 5 ya, sorry ya, ini sampai sini. Nah, ini adalah kunci jawaban yang skornya 1, baik pilihan ganda maupun urean ya. Kemudian yang skor 2 itu hanya ada pada urean. Skor 3 hanya pada urean, skor 4 juga ada hanya pada urean. Sehingga yang item 1 sampai dengan 25 itu kita simbolkan dengan X. Ini juga X. Yang nomor 21 sampai 25 skornya 2, ini 2, ini skornya 3, ini 3, 4, 4. Ya, kemudian yang sini ini seperti yang tadi bisa kita ganti macam-macam ya. Nah, sekarang kita contohkan sekilas bagaimana kita menggunakan aplikasinya. Nah, di sini kita akan contohkan, jadi dalam satu folder ya, jadi antara aplikasi, kemudian file perintah, kemudian file data jawaban siswa itu dalam satu folder. Nah, ini kita buka di sini ya, sudah saya buka. Nah, ini adalah file perintah tadi. Ini bisa kita ganti. Ini file yang akan dianalisis namanya 3_matrix, jenis filenya harus jelas, .txt. Ini isinya kodenya 0 ABCDE 9, format ID, kemudian ini ya, ini bisa diganti sesuai dengan spasi yang menunjukkan name, spasi menunjukkan jawaban. Ini kuncinya. Kemudian sini adalah output 1, output 2, output 3, output 4 ya. Kemudian di sini adalah jawaban siswa. Jadi di sini tampak yang bagian bawah sini line 1 kolom 1 ya. Nah, di sini adalah 001 ya, itu adalah identitas siswa sampai dengan spasi ya. Jadi di sini ini 1 2 3 4 ya. Jadi di sini ini adalah menunjukkan spasi 1 2 3 4 itu adalah format name spasi 1 sampai 4. Kemudian spasi 5 di sini, jadi tampak di sini ya. Jadi di sini sebelum ke sini, jadi 1 2 3 4, kemudian di sini ya, ini adalah kolom kelima, spasi kelima sampai dengan spasi ke terakhir yaitu adalah 45. Maka di sini ya tampak ya, di sini adalah 5 sampai dengan, kalau di sini berapa nih? Sini ya, sorry ya. Yang sini 44 ya. Jadi di sini adalah spasi 5. Jadi bacanya sebelumnya ya, cursornya taruh di sebelum jawaban siswa. Sini spasi 5 sampai spasi ke 44. Jadi di sini spasi 5 itu nomor 1, spasi 6 nomor 2 dan seterusnya, ini jawaban dari siswa ya. Ini di input di sini. Nah, kalau sudah ini maka kita akan jalankan aplikasi quest-nya. Kita buka. Nah, seperti ini. Kita akan ketik ya, kita ketik submit, kemudian nama file, spasi nama file. Nama filenya adalah di sini 2_syntax ya, jenisnya txt. Kalau ini kita ganti nama lain ya, kita harus ganti lagi. Ini kebetulan kita contoh 2 syntax ya. 2_syntax, kemudian jenisnya txt. Kita enter. Nah, sudah muncul output 1, output 2, output 3, output 4. Nah, di sini output 1 tadi adalah isinya ringkasan. Nah, di sini ya ringkasan ya. Nah, kemudian output 2 ini adalah hasil analisis per item. Nah, di sini ya. Yang nomor 29 tadi yang paling susah, kita cek. Nah, di sini kan. Dari 130 yang bisa mengerjakan hanya 13. Kemudian output 3 ini adalah analisis per name ya, atau mungkin per peserta, per cases dalam bahasa ini. Kemudian yang output 4 ini adalah gabungan antara klasik dengan model modern atau ras. Jadi dari mana di sini? Infinite mean square-nya ini cirinya yang bawah sini menunjukkan menunjukkan tingkat kesukaran sama daya beda.
Yang bagian paling bawah menunjukkan internal konsistensinya atau tingkat reliabilitasnya. Nah, kemudian bagaimana kita lebih praktis dalam membuat data matrik? Maka saya contohkan di sini, teman-teman. Jadi misalkan kita punya data seperti ini ya. Jadi nanti kita buat dalam satu kolom itu adalah siswa 001, siswa 02, siswa 03 dan seterusnya. Ini adalah jawaban siswanya. Ini nomor 1, isinya dia jawabnya E, nomor 2A, nomor 3C dan seterusnya. Kita akan mengcopy, ini saya copy semuanya. Kita masukkan pada notepad. Nah, di sini kita buka notepad yang baru. Ya, di sini ya. Nanti teman-teman juga sama. Kita paste di sini, ya. Kita paste. Nah, kan bentuknya begini. Padahal harapannya adalah bentuknya begini. Ya, maka kita harus caranya begini. Ini kita blok. Ya, kita blok ini. Kita copy. Kemudian kita edit, kita masukkan pada replace. Nah, kita replace ini, kita paste di sini ya, paste. Nah, di sini agak berubah, kemudian di sini replace all. Nah, di sini sudah raket semua. Ya. Nah, di sini kita akan menentukan spasi 1 sampai dengan di sini, ya. Kalau kita satu-satu kan gini S ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi spasi 1 sampai 8 itu menunjukkan identitas atau peserta didiknya atau respondennya. Kemudian spasi 9, tapi kalau ingin cepat ya cukup ini. Taruh sebelum hurufnya ini line 1. Di sini terakhir di sini adalah line 8. Kemudian jawaban nomor 1 sebelum hurufnya ini adalah line 9. Sampai dengan di sini adalah line 48. Sehingga kalau kita pakai model ini, ya, maka kita siapkan file sintaknya. Ini sudah saya buatkan, ya. Jadi format name-nya 198, itemnya 9-48, ini sama semua, ya. Kemudian outputnya, nah, kalau sudah seperti ini semua, tinggal kita gunakan, ya. Kita panggil juga sama. Kita ganti boleh besar semua, boleh kecil semua. Submit. Kemudian nama file perintahnya adalah 2_syntax. 2_syntax. Kemudian jenis filenya txt. Ya. Kemudian kita enter. Nah, sama di sini sudah keluar hasil. Jadi di sini teman-teman ya, antara yang mau dianalisis, ini kan namanya 3 matrik ya. Nah, di sini filenya data filenya adalah 3 matrik ya, .txt. Jadi harus sama nama file yang dianalisis yang ada di dalam file perintah sintak itu. Baik, ini sedikit penjelasan untuk praktek model RAS. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan untuk latihan ya, nanti bisa dibuka di Bismart-nya. Nah, nanti buka di Bismart, masuk di bagian ini ya, yaitu analisis butir atau item secara modern. Nah, di sini nanti akan saya buka semua. Nanti bisa dibuka oleh teman-teman. Ini file tugasnya di sini. Ya, nanti silakan dianalisis. Aplikasi contoh juga saya buka, nanti silakan digunakan. Kemudian nanti seperti biasa ada tugas. Nah, tugasnya bagaimana kita download file latihan tugas di sini. Nah, ini sudah kita download. Nah, di sini ya. Di sini ada pilihan ganda. Ini siswa 01 nomor 1. Ini kuncinya di atas ya, kunci. Ini nomor 1 dia milih E, nomor 2 pilih 2, E juga dan seterusnya. Ini data angket dari item 1, 2, 3, 4 ya isinya. Nanti silakan dianalisis dengan menggunakan aplikasi Quest itu. Baik, ini untuk perkuliahan pekan ini nanti bisa teman-teman
pelajari, disimak ulang dan dipraktekkan sehingga semuanya tidak ada masalah dengan cara menguji kualitas instrumen secara empiris ya, baik secara klasik maupun secara modern atau pendekatan ras. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.